Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan fluida statis. Di buku paket halaman 100 berapa nih? 109 mengenai konsep fluida ya. Fluida ini terbagi menjadi dua, ada fluida statis dan ada fluida dinamis. Fluida statis itu fluida yang diam. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak. Nah, fluida ini apa sih? Fluida adalah suatu zat yang dapat mengalir. Zat yang dapat mengalir itu apa? Zat ada tiga, zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, zat yang dapat mengalir adalah zat apa tuh? Dijawab sendiri ya. Oke, kita masuk ke fluida statis. Fluida statis ini bahasan materinya ada hukum hidrostatis, kemudian ada hukum Pascal, kemudian ada hukum Archimedes. Nah itu. Sekarang di awal saya masuk di hukum Pascal. Yang sudah diketahui waktu SMP, udah belajar mungkin ya mengenai hukum Pascal itu kan. Buka halaman 119. Nah, di sini bunyi hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Contohnya adalah percobaan sebuah kantong, misalkan kantong ini dibolongin di sisi luarnya, kemudian kita tekan kantongnya, maka akan ada air yang keluar. Nah, besar air yang keluar ini memiliki tekanan. Jumlah tekanannya itu ini sama dengan jumlah tekanan yang kita berikan terhadap kantong. Contoh lain dari hukum Pascal adalah penerapannya pada prinsip kerja dongkrak hidrolik pada mobil nih ya. Di sini ini adalah pipa. Ini adalah segini pipa. Pipa yang berisi fluida. Fluida di sini adalah zat cair ya. Nah, zat cairnya ini tentu memiliki massa jenis yang berbeda. Bisa zat cair, bisa oli, bisa minyak. Nah, fluida di sini ini adalah fluida yang tertutup, tidak dibuka. Kalau dibuka misalkan air yang berada pada baskom. Nah, itu fluida statis yang terbuka. Kalau ini tertutup berarti karena pipa keduanya di sini tertutup. Pipa yang memiliki luas penampang kecil, kemudian masuk ke dalam pipa yang memiliki luas penampang besar di sini. Nah, tadi sesuai dengan bunyi hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Artinya kalau kita beri tekanan di sebelah sini, ini akan sama dengan tekanan yang sebelah sini. Nah, tekanan mobil ini tentu untuk mengangkat mobil ini butuh gaya yang sangat besar gitu kan. Nah, kalau misalkan seorang diri gitu untuk mengangkat mobil ini tentu akan kesulitan. Nah, kita memanfaatkan hukum Pascal dalam kasus ini. Bagaimana caranya satu orang mampu mengangkat mobil ini? Nah, perhatikan, tadi sesuai bunyi hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup. Ini kan ruang tertutup nih. Pipa ini dari pipa kecil ke pipa besar nih di ruang tertutup. Ini diteruskan sama besar ke segala arah. Artinya kalau ada tekanan di sini, ini sama dengan tekanan di sini. Gitu ya. Nah, sebelum masuk ke persamaan hukum Pascal, kita memahami dulu definisi tekanan. Tekanan itu apa sih? Tekanan adalah gaya normal per satuan luas permukaan. Contohnya begini. Ada orang nih. Jika tekanan ini jika orang ini ditekan dengan bambu, ditekan di sini, diberi tekanan dengan bambu yang luas penampangnya kecil, bambu kan kecil ya pasti ya. Diberi gaya di sini, gaya yang besar, dibandingkan dengan orang satu lagi ditekan dengan benda yang diameternya lebih besar di sini.
Ini bambu, di sini benda lagi, tapi luas penampangnya besar di sini. Atau jangan ini deh, jangan bambu sama benda lain. Ini deh, pulpen. Pulpen di sini, ini pulpen di sini, satu pulpen, satu bambu deh, bambu lagi. Satu pulpen tapi kan tahu bendanya ya. Pulpen dan bambu di sini. Pulpen ini kan luas penampangnya ujungnya ini kecil. Kalau bambu lebih besar. Nah, diberi gaya yang sama gitu. Maka apa yang terjadi? Kira-kira lebih besar mana tekanannya? Lebih besar mana? Lebih besar pulpen ya. Karena dengan gaya, ini kan gaya sama nih, gaya sama. Luas penampang, semakin luas penampangnya kecil, maka gaya yang diberikan, tekanan yang dihasilkan ini akan besar. Kalau luas penampangnya besar, maka tekanan yang dihasilkan ini akan kecil, gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi gaya normal per satuan luas permukaan, luas penampang ini atau luas penampang. Apa satuan dari tekanan? Satuan gaya itu Newton dan satuan luas penampang itu meter persegi. Sehingga satuan tekanan adalah Newton per meter persegi. Nama lain dari Newton per meter persegi adalah Pascal. Itu ya satuan dari tekanan. Nah, tadi udah nih bunyi hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Oke, balik ke tadi. Sini aja nih. Ke dongkrak hidrolik. Kan. Ini kalau kita beri gaya di sini, ini kan masih kan tekanan berarti kan ya. Tekanannya berarti tadi apa? F per A. Nah, ini sama dengan ke sini dia terus menghasilkan tekanan ini sama dengan di sini. P di sini juga sama. F per A. Balik ke tadi yang kasus dongkrak. Nah, berarti P di sini kita sebut ini P1 misalkan. P1 ini sama dengan P2 di sini. P1 sama dengan P2. Jadi tekanan itu apa? F1 per A. S ini berarti F2 per A2. A1. Seperti itu. Nah, luas penampang di sini karena ini pipa, berarti ini luas penampangnya apa? Lingkaran. PR1 kuadrat. Ini sama dengan F2 per PR2 kuadrat. Jadi coret nih. Nah, jadi F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Itu ya. Jadi bisa digunakan ini, bisa juga digunakan ini. Nah, kalau yang diketahuinya luas, berarti langsung F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kalau diketahuinya jari-jari, berarti harus diturunkan lagi persamaannya menjadi F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Contoh ya. Oke, ini keterangannya nih. P1 tekanan di pipa 1, P2 tekanan di pipa 2, dan seterusnya ya. A ini jangan lupa nih, ini satuannya meter persegi. Nah, ini contoh. Ada dongkrak hidrolik seperti ini. Ini kan sebenarnya di sini nih lantainya kan, ini kan, ini ketutup sebenarnya nih. Ini pipanya di bawah lantainya. Nah, di sini diberi gaya, mungkin di sini orang ini memberikan gaya 200 Newton. Gitu ya. 200 Newton. Luas penampang di sini 25 cm. Berarti F1 sama dengan 200 Newton. A1 sama dengan 25 cm kuadrat. Diubah ke meter nih, jangan lupa. Berarti 25 dikali 10 pangkat apa? Min 4 meter persegi gitu ya. Kemudian A2 ini berapa? 500 cm persegi. Berarti 500 dikali 10 pangkat min 4 meter kuadrat.
gitu ya. Nah, ditanyakan berapa gaya yang dihasilkan di sini, ini akan muncul gaya berapa, kan berarti kita pakai persamaan. Tadi kan hukum Pascal tekanannya ini akan sama kan ya, ke segala arah. Berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2 gitu. Nah, karena di sini A-nya udah diketahui, maka kita nggak perlu buka lagi dari A ini. Kecuali kalau diketahuinya itu jari-jari dari pipanya. Maka A ini kita harus uraikan lagi jadi pi R kuadrat. F1-nya berapa? 200 Newton. Per A1-nya berapa tadi? Lupa. 25 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan F2 per berapa tadi? 500 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini dicoret. Ini juga dicoret. Ya. Kemudian mana coret lagi nih? Oke, langsung aja. Berarti F2 dikali silang ya. 200 dikali 500. 200 dikali 500 per 25 ya. Pindah ke sini. 200 dikali 500 per 25. Oke. Nah, 200 ini sebenarnya kan 2 dikali 100 ya. 2 dikali 100 ya kan 200. Nah, 100 di sini kita bisa coret nih. 100 sama 25, 4 kan ya. Berarti 4 dikali 2. Berapa? 8. 8 dikali 5. Berapa? 40 tambah 2. Itu 2. Berarti 4000 Pascal. 4000 Newton. Nah, ini F2. Maka gaya yang dihasilkan adalah 4000 Newton. Mampulah mengangkat truk itu ya. Bisa ya. Kira-kira begitu mengenai hukum Pascal.